Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat sempat, bahkan nikmat yang tak bisa kita itu nikmat iman, nikmat Islam yang sampai hari ini Allah masih titipkan di hati kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita, yang karena perjuangannya beliau, yang karena air matanya Rasulullah, hari ini kita bisa menikmati indahnya majelis ilmu, bisa hadir di taman surga. Saya doakan ibu-ibu semuanya dimudahkan, diringankan langkah kakinya menjadi tamunya Rasulullah dan menjadi tamunya Allah. Kurang kenceng, udah lewat malaikatnya ya. Masya Allah ya Bu. Terima kasih buat panitia yang hari ini bertugas, teman-teman PPLC Purwokerto yang setia, yang selalu menyiapkan waktu dan tempat setiap hari Rabu untuk kajian mata PPA gitu ya. Mata itu apa sih Bunda Emi? Mata itu Majelis Tauhid ya, Majelis Tauhid yang lahir dari kelas-kelas training PPA Purwokerto. PPA apa Bu? Foto-foto aja, bukan pola pertolongan Allah. Alhamdulillah kita udah lebih dari 1 tahun istiqomah mengadakan kajian mata gitu ya. Apa sih inti tujuan teman-teman PPLC ngadain kajian mata? Pengen membantu sebanyaknya orang gitu ya. Karena mungkin ibu-ibu ngerasain ya, tema kajiannya Bunda Emi kok beda sama yang lain, betul nggak? Ya, nggak ada yang sama karena orangnya cuma satu ya Bu. Ya karena basic saya bukan ustazah gitu ya, basic saya dari healing gitu. Jadi dan alhamdulillah perjalanan pembelajaran saya itu dari PPA Ibu, dari pola pertolongan Allah. Di sana kita belajar apa? Belajar tentang Allah. Tahu Allah Ibu? Tahu Allah? Sudah kenal? Sudah kenal? Yakin? Ya. Insyaallah ya. Kita terus berproses untuk menjadi hamba Allah yang tidak cuma tahu adanya Allah, tapi kita kenal Allah. Dan setelah kenal ngapain Bu? Mencintai ya. Karena nikmat terindah dalam hidup itu bukan karena cinta selain Allah. Nikmat terindah dalam hidup itu bukan karena kita punya segalanya, kita mendapatkan segalanya, tapi nikmat terindah itu adalah ketika kita bisa kembali merasakan cinta kepada Allah. Dan salah satu tanda Allah cinta kepada kita apa Ibu? Hadir rasa rindu di hati kita, hadir juga rasa cinta di hati kita kepada Allah. Tapi kalau selama ini hati kita hambar, hati kita tawar, hati kita tidak lagi ngerasain yang namanya getar ketika menyebut nama Allah. Bahkan kita mungkin hari ini lagi ngerasain hidup yang gak tenang, hidup yang gak nyaman. Ya, padahal Allah bilang, hanya dengan mengingatku hatimu menjadi tenang. Bisa dipastikan gak kalau hari ini hidup kita gak tenang, berarti kita lagi ingat Allah apa lagi gak ingat Allah? Pasti kita lagi gak ingat Allah. Ya, ayat ini sering disampaikan, ayat ini sering kita dengarkan, tapi baru sekedar tahu, kita belum paham bagaimana caranya menjadi ketenangan dalam hidup. Kata Allah apa Bu? Banyak-banyak ingat aku, banyak-banyak ingat aku, kata Allah. Tapi selama ini ketika kita hidupnya lagi punya masalah, yang diingat apa Bu? Masalahnya. Yang diingat persoalannya, lupa bahwa ada rumus kehidupan yang Allah kasih di Al-Quran, ada petunjuk yang lurus yang diberikan kepada kita. Apa? Kalau kamu lagi gak tenang hidupnya karena banyaknya masalah, banyaknya ujian, beratnya ujian, ingat aku, kata Allah ya. Maka apa yang diturunkan Allah ketika kita ingat Allah? Dikasih yang namanya ketenangan.
Mungkin kita masih punya masalah, mungkin kita masih punya hutang, mungkin kita masih belum baik sama pasangan. Demi Allah, ketika Allah hadir gitu ya Bu, ketika dominasi di dalam hati kita itu hanya Allah, mungkin kita terluka, mungkin kita berdarah-darah, tapi ketika Allah ada di hati, demi Allah Ibu akan merasakan yang namanya tenang. Tenang itu bukan karena kita nggak punya buat dimakan, gitu ya. Kita nggak tenang bukan karena kita nggak punya sesuatu buat dimakan. Tapi kalau Allah udah hujamkan ketenangan Bu, nggak punya makanan pun tenang, betul? Nggak punya uang pun tenang, benar nggak? Bukankah banyak orang hari ini ATM-nya 2 digit, 3 digit gitu ya, tapi hidupnya nggak tenang, gitu ya. Jadi Masya Allah di kelas PPA itu kita belajar sama-sama gitu ya Bu. Ini training PPA Purwokerto itu udah 65 kali. Ya cuman belajar kenal sama Allah ya. Dan saya yakin semua orang tahu siapa Allah gitu ya. Allah seperti apa, baru sekedar tahu tapi belum kita yang benar-benar tuh kenal Allah kita gitu ya. Dan Masya Allah luar biasa, dari situlah perjalanan-perjalanannya Bunda Emi akhirnya ikut healing, kelas healing gitu ya. Hari ini siap healing? Siap? Ya. Saya disclaimer di awal gitu ya. Healing itu bukan mengingat-ingat kejadian di masa lalu, bukan mengorek-ngorek luka di masa lalu, bukan saya kurang kerjaan, ya Bu. Tapi ini penting untuk kita lakukan. Kalau mungkin ada yang hari ini usianya 50, 60, udah gak penting lah, ngapain ngomongin luka batin gitu ya. Saya udah tenang, saya cuma kepengen fokus sama Allah. Gak gitu konsepnya Ibu. Lukai masa lalu yang belum Ibu pulihkan ya, di masa kecil, di masa remaja, di masa pernikahan. Mungkin hari ini udah tenang karena udah selesai, menurutnya udah selesai. Tapi sejatinya luka itu masih ada menggerogoti Ibu hari ini ya, yang tiba-tiba kok nggak bisa tidur malam, pikirannya banyak, emahnya kumat, vertigo, migrain dan lain-lain. Itu tandanya apa? Ada sampah-sampah di masa lalu yang belum diselesaikan. Gitu ya. Jadi nanti di sesi akhir kita akan healing, tapi saya tidak akan memaksa semuanya harus ikut gitu ya. Yang mau, yang siap melepaskan lukanya, yang pengen pulih silakan lakukan terapi. Kalau enggak apa-apa, teman-teman enggak harus ikut gitu ya. Siap? Ya. Bismillah, sebelum mulai kita minta sama Allah, kita minta petunjuk gitu ya. Apapun yang hari ini kita lakukan, apapun yang hari ini kita dapatkan, ilmu sebagus apapun gitu ya, kalau Allah nggak izinkan itu masuk di hati kita, maka nggak akan pernah masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman tundukkan kepalanya, rendahkan hatinya, hadirkan hatinya ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik-Mu. Bayangkan nikmat Allah yang begitu besar dalam hidup kita selama ini. Nikmat-nikmat yang mungkin jarang kita syukuri karena kita terlalu fokus sama masalah kita hari ini. Kita terlalu fokus sama luka kita hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar terbaik, istighfar yang merasa mengaku bahwa kita banyak dosa, tapi nikmat Allah pun jauh lebih banyak sehingga menghadirkan rasa malu kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sampai hari ini Allah masih menutupi banyak dosa kita, banyak aib-aib kita. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat, Engkau yang tahu bagaimana kondisi kami hari ini ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas ribuan, atas nikmat yang tak terhingga yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, keluarga kami ya Allah. Terima kasih ya Allah, nikmat sehat, nikmat bisa mendengar,
masih bisa merasakan, mendengar namamu dipanggil ya Allah. Maafkan ya Allah kalau selama ini kami tidak lagi merasakan getar ketika namamu disebut. Hati kami mati ya Allah, hati kami keras. Ya Allah, lembutkan kembali ya Allah hati kami ya Allah. Buka hijab hati ini ya Allah. Kalaulah dosa-dosa kami menghalangi kami dari mengingat-Mu ya Allah. Kalaulah banyaknya dosa kami menghalangi kami dari nikmat mendengarkan namamu ya Allah. Nikmat menyebut namamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Izinkan kembali ya Allah hati kami basah dengan namamu ya Allah. Izinkan kembali lisan kami basah dengan menyebut namamu ya Allah. Izinkan kami kembali tenang ketika kami mengingat-Mu ya Allah. Capek hidup kami, lelah ya Allah. Perjalanan panjang yang gak pernah ada habisnya. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni lalai-lalai kami dalam panggilan-panggilan-Mu ya Allah. Kami lalai ya Allah memenuhi panggilan 5 waktu-Mu ya Allah. Panggilan Baitullah-Mu ya Allah. Bahkan kami takut ketika Kau panggil ke rahmatullah-Mu, kami gak siap ya Allah. Padahal semua adalah panggilan cinta-Mu kepada kami, panggilan rindu-Mu kepada kami. Tapi kami gak melihat bahwa itu adalah panggilan cinta dari-Mu. Kami menganggap panggilan sholat itu melemahkan kami, membuat kami lelah, membuat kami sibuk. Ya Allah, izinkan ya Allah telinga kami bisa kembali mendengarkan nikmat suara azan yang berkumandang. Ya Allah, izinkan kami kembali ke dalam pelukan cinta-Mu ya Rabb, seperti kami dulu sebelum kami jadi seperti sekarang. Seperti kami di dalam kandungan ibu kami hanya butuh Engkau ya Allah. Kami hanya butuh Engkau ya Allah. Setiap air mata yang keluar, Engkau cukupi kebutuhan kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Kalau semakin hari kami semakin jauh dari-Mu, semakin hari kami semakin merasa kuat tanpa-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami sendiri ya Allah. Temani perjalanan kami yang gak mudah ini ya Allah. Panggil kami lagi ya Allah. Jadi hamba-Mu yang sebaik-baiknya, hamba-Mu yang Engkau rindukan dan hamba-Mu yang Engkau cintai. Silakan sahabat semuanya, di majelis ilmu, di majelis yang banyak, Allah turunkan malaikat-malaikat yang siap mengangkat doa kita ke langit, berdoa sesuai kebutuhannya masing-masing. Saya aminkan dari sini. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Yang lagi sakit sehatkan ya Allah. Yang lagi sedih hatinya bahagiakan ya Allah. Yang lagi terlilit hutang ya Allah lunasi dengan cara-Mu, dengan keajaiban. Amin ya Allah, amin. Angkat tangan Bu, angkat tangannya, rendahkan hatinya, berbisik kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau gak nolong hamba, gak ada yang bisa nolong hamba ya Allah. Hadirkan hati yang benar-benar butuh kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap kita mulai kajiannya? Iya. Bismillah ya Bu. Setiap hari kita berproses menjadi hamba yang makin hari itu makin dekat dengan Allah. Ya. Karena kita sedang dalam perjalanan pulang. Ya. Gak ada kan yang abadi di dunia. Ya. Kita semua sedang dalam perjalanan pulang.
Maka pastikan setiap detik kita, setiap helaan nafas kita, ya Bu, minta sama Allah apa? Makin dekat sama Allah. Ya. Walaupun hari ini kita punya ujian berat dalam hidup kita, masalah belum selesai, gitu ya. Banyak hal yang membuat kita hari ini nggak tenang. Pastikan saja selalu minta sama Allah, selalu lebih banyak ingat Allah, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa nolong kita, Bapak Ibu. Ya, nggak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan masalah kita hari ini demi Allah. Yang bisa nolong kita siapa? Allah. Sama buat teman-teman yang hari ini hadir gitu ya, yang masih luka, yang masih belum pulih. Bunda Emi nggak bisa bantu terapi, nggak bisa pulihkan. Kalau bantu terapi bisa, tapi memulihkan nggak bisa. Semata-mata hanya Allah yang mampu menyembuhkan, gitu ya. Siap hari ini kita masuki materinya. Pulih itu apa, Bu? Pulih itu pilihan, ya. Siapa yang selama ini sudah memulai itu? Ada nggak yang hari ini punya kesadaran baru dalam hidupnya? Saya memilih untuk pulih, ya. Selamat buat teman-teman, berarti sudah mulai menyayangi diri sendiri. Sudah mencintai diri sendiri. Boleh gak sih mencintai diri? Ibu masih melo ya. Ya, banyak orang, ibu-ibu terutama gitu ya. Begitu dia menyandang status sebagai seorang istri, ya Bu. Habis itu hamil, ya, melahirkan, ya, mengandung dulu ya Bu, mengandung, melahirkan, nyusui, membesarkan. Seketika dia lupa sama dirinya. Bahkan bertahun-tahun dalam hidupnya dia lupa siapa dirinya sendiri. Itu mungkin juga dialami oleh orang tua kita, betul enggak? Ketika punya anak, anaknya banyak, ya, yang dipikirin siapa Bu? Anaknya. Akhirnya apa? Banyak nggak hari ini kita ngelihat kondisi ibu kita nggak baik-baik saja. Ada yang sakitnya gula, diabetes, jantung. Tahu kenapa Ibu? Bahkan hari ini Bunda Emi lagi ngerasain ibu saya itu harus minum obat tiap hari. Bella bilang capek nih harus minum obat tiap hari gitu ya. Kenapa Bu? Saya tahu gitu ya penderitaan ibu saya dari saya kecil sampai sekarang tuh, alhamdulillah sejak saya kerja beliau sudah mulai bisa merasakan gitu ya, punya uang gitu ya. Tapi dari saya kecil sampai anak-anaknya mentas itu berjibaku gitu ya. Sampai dia lupa memikirkan dirinya sendiri, sampai dia hanya mikirin gimana anak saya makan, gimana anak saya bisa sekolah gitu ya Bu. Dan di hari tua beliau mengalami yang namanya sakit fisik gitu ya. Nah inilah yang hari ini pengen saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Kita boleh lelah, kita boleh capek, kita boleh ngurus anak mati-matian, tapi jangan lupa diri kita juga perlu diurus, diberi hak, dicintai, disayangi. Kenapa? Supaya nanti tua Bu kita nggak penyakitan, supaya nanti tua kita nggak pikun, supaya nanti tua kita nggak baperan, nggak anak-anak kita nggak capek ngurus kita. Bener nggak? Hari ini banyak nggak orang yang ngeluh ketika ngerawat orang tua yang sudah nggak, kondisinya nggak stabil, emosinya nggak stabil, gampang marah, gampang nangis, gampang sedih. Itu kenapa? Oh karena udah tua. Bukan Ibu, karena dari muda tidak merawat hatinya, nggak merawat jiwanya, nggak merawat fisiknya, mentalnya nggak dirawat, ya. Fokus sama siapa? Sama anak-anak, fokus sama anak mertua, betul nggak? Tiap hari mikirin siapa Bu? Anak-anak, anak mertua, apalagi pola yakeh, ya kan? Pulangnya telat, di WA nggak balas-balas, ya kan? Ini cerita apa curhat gini? Betul? Ya Bu. Berapa tahun
ibu hidup dalam pernikahan? Bunda Emi 24 tahun. Di sini ada yang 24 tahun? 25? Ada yang lebih? Yang nggak ngaku? Oh, ada yang lebih jauh gitu. Kayaknya ada yang 30 tahun? 40 tahun? Masya Allah, angkat jempol ibu ya. Siap kembali menyapa diri, mencintai diri ya. Karena itulah penyakitnya ibu-ibu. Lupa sibuk mikirin orang lain. Anak itu orang lain, persoalan itu orang lain bu saat ini gitu ya. Jadi mencintai diri itu bukan egois. Ya bu, karena kita butuh, karena kita perlu untuk tetap menjadi ibu yang sehat. Apa? Ibu yang sehat lahir dan batin. Karena hari ini konflik keluarga itu bukan karena orang di luar sana ibu, tapi karena ibu yang gak pulih, ibu yang gak mencintai diri, maka yang jadi korban siapa? Sekitarnya. Ya. Jadi kesadaran ini harus kita miliki dari sekarang. Ya Bu, Bunda Emi sekarang umurnya sudah mau 50, udah setengah abad ya. Baru sadar gitu ya. Ternyata kemarin-kemarin tuh banyak banget zolim sama diri sendiri. Dari mulai punya suami, punya anak sampai anaknya udah gede yang dipikirin ya anak aja. Lupa istirahat. Bahkan mungkin dalam tidur aja kita mikirin makan enak pun kadang-kadang suka lupa. Kalau lagi makan enak yang diingat anaknya, engkau bungkuslah pulang gitu ya. Bahkan mungkin mikir nantilah makannya gitu ya Bu. Jadi pagi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi ibu yang pulih gitu ya Bu. Ibu yang sehat lahir dan batinnya, dan ini tuh bekal kita di hari tua. Kalau yang hari ini udah keburu ya Bu, keburu jangan jangan jujur-jujur banget, udah keburu alumni gitu ya Bu, gak apa-apa gitu ya. Masih ada gak kesempatan untuk kita menyapa diri, mencintai diri? Masih ada, selama nyawa masih ada di dalam badan kita. Ingat ya Bu, diri kita ini tuh amanah, titipan dari Allah, harus dijaga gak? Kita dulu lahir ke bumi, ke dunia kita apa? Fitrah, betul? Sehat lahir dan batinnya, betul nggak Bu? Bayi begitu lahir sehat, nangis, oe, semuanya sehat nggak Bu? Tandanya bayi sehat itu kan dia nangis gitu ya. Dan saya yakin ibu semua yang ada di sini semuanya sehat. Dan maka kalau kita mau kembali lagi ke Allah nanti dalam kondisi apa Bu? Kita berusaha untuk juga tetap kondisinya fitrah dan sehat. Maka yang harus dijaga apa? Lahir dan batinnya. Hati dijaga. Dari iri, dengki, marah, dendam semuanya kita jaga. Ya, fisik kita jaga. Gitu ya. Jadi sehingga nanti ketika di usia tua kita Bu, kita bisa menikmati. Maka penelitian paling dahsyat itu apa Ibu? Perempuan itu lebih tua daripada usianya. Umurnya 30, usianya 30, kondisinya sudah ada yang ngalamin pengapuran. Kenapa? Terlalu keras sama diri sendiri. Suka bandingin gak Bu? Kok laki-laki makin tua kok makin muda? Betul gak? Perempuan makin tua makin tua. Ya. Pengen gak Bu? Tetap awet muda, tetap sehat? Pengen? Iya. Sayangi dirinya ya. Cintai diri. Oke. Pulih itu artinya apa Ibu? Pulih itu kembali seperti semula, sehat, normal, ya Bu. Ingat tadi kita lahir dalam kondisi sehat dan normal, hati yang bersih. Jadi pulih secara bahasa itu kembali seperti semula. Sebelum Ibu dilukai, Ibu sehat, bahagia, nah harus kembali seperti itu, gitu ya. Secara psikologi apa? Kita bisa berdamai dengan luka dan melepaskan beban-beban di masa lalu. Gitu ya Bu. Jadi secara psikologi pulih itu apa? Saat kita bisa berdamai dengan luka, kita menerima masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup kita. Gitu ya Bu. Siap Ibu menerima? Ikhlas?
Ya, kenapa? Karena faktor penentu dari pulih kita ini cuma satu, Ibu. Acceptance, penerimaan. Semakin gak terima semakin berat, semakin gak terima semakin sakit. Ya. Jadi secara psikologi itu pulih itu artinya ketika kita bisa berdamai dengan luka. Bagaimana cara berdamai dengan luka? Ya mungkin teman-teman yang sudah sering datang kajian saya udah paham ya. Ada teknik safe, ada tapping di sana, ada teknik memeluk diri, memaafkan diri, memaafkan orang lain. Siapa yang suka praktek angkat tangannya? Ya, itu penyakit emak-emak kalau nggak senang ngaji tapi senang nggak praktek. Jiping ngaji masuk kuping kanan. Jangan ya Bu, jangan ya. Bunda Emi di depan itu capek loh. Apalagi kalau lagi tapping Ibu itu, Ibu tahu nggak? Energi saya tuh terkuras. Ya, ini orangnya banyak nih kalau tapping Bu Is nanti yang napping. Alhamdulillah saya ini baru pulih semingguan kemarin tuh saya tekor. Tahu Bu tekor Bu? Tekor energi, tahu kayak HP udah tinggal 5 watt. Kok bisa Bunda Emi? Ya bisa lah, kan saya manusia bukan malaikat gitu ya. Jangan salah ya Bu, karena terlalu keras sama dirinya, sibuk nggak penentu gitu ya. Jadi praktekin ya Bu, praktekin. Saya sampai hari ini masih tiap hari nerapi diri saya sendiri. Apa hasilnya? Masya Allah ya, Insya Allah ya, banyak keberkahan dari situ. Siap Ibu nanti praktek? Banyak orang pengen pulih tapi nggak mau praktek. Kira-kira bisa nggak? Udah tahu jawabnya ya. Datang ke pengajian, dengerin kajian, nyampe rumah hilang. Di jalan Bu ditanya temannya, tadi ngaji apa? Bagus banget. Apaan? Apa ya? Kok lupa? Yang kanan ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya ajarin tipsnya belajar. Oke, yang pertama tahu apa Bu? Knowledge, tahu dulu. Oh gitu ya. Setelah tahu apa? Ditulis. Ibu kalau nulis nggak usah semuanya ditulis. Kira-kira poin-poin penting Ibu tulis, nanti dilingkarin. Oh ini nih nanti aku pulang praktekin. Nyampe rumah dibuka lagi catatannya. Catatannya banyak, bukunya tebel. Yang udah dipraktekin ada? Alhamdulillah belum satu pun Bun. Maka nanti yang protes itu bukan saya aja Bu, bapak-bapak ngaji baik, orang obah kayak gitu ya, pencitraan gitu. Jadi jangan sampai ya Bu kita jadi omongan bapak-bapak. Siapa ustazah? Siapa gurunya? Ya kan? Yang disalah nanti gurunya. Yang kedua apa? Tulis, lingkari mana yang nanti mau diamalkan, mana yang mau dipraktekin. Ya, oke. Setelah itu apa? Ibu sharing, diskusi sama temannya boleh, sama saya juga boleh. Tanya sama temannya, hari ini materi healing kamu dapat materinya apa? Yang dipraktekin. Aku dapatnya yang ini Mbak. Karena setiap kita itu beda pendapatannya Bu. Ya, beda pemasukan yang kita rasakan. Ya, diskusi. Yang keempat apa? Niatkan apa yang kita pelajari untuk kita ajarkan kepada orang lain. Jangan belajar untuk diri sendiri. Niatin. Bukan berarti gagah-gagahan, sok-sokan, bukan Ibu. Niatin. Gitu ya. Untuk teman-teman yang hari ini datang ke kajian, dapat materinya Bunda Emi, boleh nggak nulis di status? Boleh. Materinya apa? Oh, kuliah itu kayak gini. Tapi syaratnya satu. Apa Bu syaratnya Bu? Jangan pernah nulis status untuk orang lain. Apalagi nyindir orang lain. Gak boleh, haram hukumnya. Ya Bu. Tapi niatkan ketika kita nulis status itu untuk kita. Untuk diri kita. Kalau ada orang lain baca, orang lain tergugah hatinya, itu karena Allah. Tapi jangan pernah nulis status untuk menunjuk orang lain. Karena nasihat itu, kebaikan itu datangnya dari hati yang juga baik. Itu ya teman-teman ya. Siap? Yang pertama tadi apa? Tahu ilmunya, tulis,
niatkan mana yang mau dipraktekkan sampai paham, dari tahu paham sampai nanti teman-teman diskusi, tanya, boleh gitu ya. Oke, gitu ya. Kita ada grup mata Majelis Tauhid PPA. Di situ ada semuanya. Kalau hari ini nih habis kajian ini kita buka, Bun tadi apa ya ini? Tanya boleh, bebas. Jangan meneng-meneng baik. Meneng-meneng tahu nggak? Lupa gitu ya Bu. Jadi apa? Ketika kita datang ke majelis ilmu, kita pulang bawa ilmu, kita praktekin, dan itulah yang membuat kita hari ini menjadi seseorang yang suatu hari nanti kan Allah jamin ya Bu, orang-orang yang datang ke majelis ilmu, orang-orang yang belajar, maka Allah satu, ampuni dosanya. Kedua apa? Diijabah banyaknya doa. Kenapa saya selalu doa di saat yang seperti ini? Yang ketiga apa? Allah angkat derajatnya. Bu pengen diangkat derajatnya sama Allah. Syaratnya satu tadi Bu, praktek. Ilmu tidak akan mengangkat derajat kita kalau nggak diamalkan. Kiri masuk kanan, keluar kiri. Lewat doang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kan? Siap praktek? Ya. Yuk kita lanjut. Ya. Secara spiritual apa? Pulih itu kembali fitrah. Ya Bu, hati yang Allah ciptakan itu tenang bersih. Maka kita kembali juga dalam kondisi tenang dan bersih nanti, gitu ya Bu. Karena sejatinya kita itu dalam perjalanan pulang ke Allah, ya Bu. Jadi kita pastikan bahwa kita hari ini pulih semata-mata karena kita pengen mendapatkan kembali diri kita yang dulu, ya. Kita yang dulu lahir, kita adalah diri yang bersih, diri yang sehat secara lahir dan batin, gitu ya Bu. Kalau ada dalam perjalanan kita mengalami ujian, mengalami luka, gak apa-apa, karena hidup itu tempatnya ujian. Dan ujian itu bukan cuman sakit Ibu. Ya banyak orang menganggap ujian itu adalah rasa sakit, kehilangan, ya, kecewa dan lain. Bukan. Ujian kesenangan itu juga adalah ujian yang paling berat. Benar gak? Orang diuji dengan sakit, dia bisa ingat Allah Bu. Banyak orang ingat Allah. Tapi ketika orang diuji dengan kesenangan, banyak ingat Allah, banyak lupa Allah. Banyak kan bahkan merasa menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kenapa kita harus pulih? Karena kita pengen pulang kembali ke Allah dalam kondisi yang fitrah itu Bu. Kalau ini masuk ke dalam diri kita sama-sama gitu ya. Kenapa sih saya harus pulih hari ini gitu ya Bu? Why? Kenapa kita harus pulih? Ya karena kita pengen balik ke Allah. Pengen pulang ke Allah itu dalam keadaan hati yang ridho dan diridhoi Allah, gitu ya Bu. Kebayang gak Bu, hari ini seandainya Allah panggil kita gitu ya. Panggil kita misalnya contoh gini. Panggilan cinta Allah itu ada 3 Ibu. Panggilan 5 waktu sholat ya. Panggilan ke Baitullah, panggilan ke Rahmatullah ya. 3 panggilan ini pasti gak? Pasti harus kita panggilan cintanya Allah gitu ya Bu. Nah bayangkan gitu ya, kita dipanggil oleh Allah yang maha mencintai kita, menyayangi kita, tapi kita datang kepada Allah dalam kondisi kotor. Ibu tadi datang ke sini, mandi dulu kan, cari kerudung yang cantik, yang syar'i gitu ya Bu, pakai minyak wangi, bersih betul. Supaya apa? Supaya enak dilihat, nyaman gitu ya. Supaya orang lihatnya apa Bu? Nyaman gitu ya. Tapi kalau kita ingat gitu ya Bu, kalau kita datang ke Allah dengan hati yang masih banyak marah, banyak sedih, banyak kecewa, kira-kira Allah tahu nggak? Kita lebih khawatir dengan baju yang kotor, tapi kita tidak khawatir dengan hati yang kotor. Kita lebih takut orang melihat baju kita kotor, tapi kita nggak takut orang melihat hati kita lagi nggak baik-baik aja. Maka yuk sama-sama ya, kita belajar benar-benar tuh bersih banget. Walaupun nggak mungkin kita bersih Ibu ya, karena kita bukan Nabi Muhammad yang hatinya sudah dicuci sama Allah, dibersihkan. Tapi kita bisa nggak mencontoh Rasulullah? Bisa. Kita punya sholat dan kita punya contoh Rasulullah. Maka setiap hari Bu minta sama Allah, ya Allah jauhkan saya dari sifat iri, dengki, sombong, karena itu ada di dalam diri kita. Boleh nggak sih kita iri? Boleh, harus ada iri. Iri ingat orang soleh, iri orang kaya yang sedekahnya lebih banyak kayak gitu ya. Jadi pulih itu adalah jalan kita untuk menuju
kebebasan hati. Pulih itu membebaskan hati kita dari luka. Ya Bu, setiap orang punya luka pasti. Ya Bu. Cuma masalahnya lukanya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau luka-luka kecil bisa hilang dengan waktu enggak? Bisa. Tapi kalau lukanya besar, tidak, gitu ya. Kenapa luka nggak bisa hilang begitu saja, Bunda Emi? Gitu. Nah, ini terkait dengan cara kerja otak manusia, Ibu. Ya, kenapa hari ini kita masih ingat kejadian 10 tahun yang lalu? Bahkan mungkin itu adalah kejadian di awal pernikahan kita. Kita ingat banget suami itu pas dimintain uang marah-marah. Ada yang masih ingat, Bu? Ada? Kejadiannya berapa tahun yang lalu, Bu? Udah 20, 30 tahun yang lalu kita masih ingat. Kenapa kejadian itu masih ada? Karena semua memori sedih, marah, kecewa kita yang sudah masuk itu tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Apa Ibu? Pikiran bawah sadar. Maka kenapa kalau Ibu ingat kejadiannya sekarang sedihnya sama gak? Sambungan Ibu, ya. Semakin diulang-ulang ceritanya, semakin diingat-ingat dia semakin kuat, dan itu jadi program dalam hidup kita. Mungkin ada teman-teman yang hari ini pengen banget tuh benerin suami, pengen banget tuh ngerubah suami, ya. Tapi yang Ibu ingat tuh kekurangannya terus, kesalahannya terus. Kira-kira berubah nggak? Capek nggak? Ya salah nyambungin sinyalnya, Bu. Ya, pengen ngerubah suami, tapi yang diingat kekurangannya terus. Yang makin kencang apa? Kekurangannya. Maka kan saya selalu bilang, kalau untuk cerita yang sudah terjadi di masa lalu jangan dicerita. Boleh nggak diceritain? Boleh kalau Ibu dalam kondisi konsultasi terapi. Setelah itu dibuang, ada tekniknya. Maka kan saya yakin sih sekarang teman-teman mata itu sudah jarang yang curhat sama temannya, betul? Betul? Sudah jarang curhat sama temannya? Sudah curhatnya sama siapa? Sama Bunda Emi. Kalau sudah Bunda Emi ada ininya, Bu. Ya. Jadi kita belajar, kenapa sih kita nggak boleh curhat? Masa sih Bunda Emi nggak mau dicurhatin? Bukan saya nggak mau dicurhatin, Bu, bayarnya mahal. Bukan bayar mahal. Tapi apa, Bu? Supaya Ibu nggak terus ada di posisi itu. Kenapa? Semakin diingat, semakin diulang ceritanya, semakin tajam nggak itu? Kencang nggak ikatannya? Nggak lepas-lepas, Bu. Maka hari ini ada mbak-mbak yang cerita, aku dulu tuh kayak gini-gini, nangis sama. Kenapa? Bawah sadar tidak bisa membedakan masa lalu dengan masa sekarang. Dia tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang hayalan. Jadi maka kita yuk berjuang ya, Bu. Kenapa kita nggak boleh curhat? Ada tempatnya, ada orang yang boleh kita curhati. Udah teman-teman udah tahu ya, orang yang kuat, orang yang lebih dekat daripada kita, orang yang lebih dekat kepada Allah, itu kita boleh curhat, boleh cerita, bukan curhat, cerita gitu ya. Curhat itu rata-rata kalau emak-emak kan emang senangnya cerita, tapi nggak butuh solusi, betul? Aku cuma pengen didengerin gitu ya, Bu. Benar nggak? Pah, mau curhat, diam aja, nggak usah jawab. Iya. Komunikasi, Bu, sama suami. Gitu ya, karena sejatinya ketika Ibu curhat pun Ibu nggak butuh solusi, betul nggak? Kalau suami ngasih solusi, galakan Ibu ya kan, bener nggak? Ya gitulah kita perempuan, kita tuh cuma butuh didengarkan tapi nggak butuh solusi. Maka hati-hati kalau ngomong sama Pak, aku mau curhat, nggak usah jawab, dengerin aja, iya aja, gitu ya. Kira-kira Ibu marah nggak? Enggak, orang Ibu nggak butuh solusi, orang kita nggak butuh solusi, kita cuma butuh cerita gitu ya. Kalau laki-laki boleh nggak, Bu, ditambah? Ya laki-laki nggak pakai perasaan, Bu, dia pakai logika, dengerin kuping kanan keluar kuping kiri. Bininya ngomong apa tadi mah? Oh, lewat ya kan. Jadi pulih itu membuat kita bebas dari semua rasa gitu ya, Bu, kebebasan hati, dari takut menuju tawakal. Kalau kita sudah pulih, rasa takut kita hilang menjadi tawakal. Dari marah menuju sabar, dari benci jadi mencintai diri. Jadi kalau kita hari ini pengen pulih, maka kita berjuang bersama ya. Dan
Teknik-teknik yang sudah saya sampaikan itu harus dipraktekin. Apa efek kalau kita nggak pulih secara psikologi? Efek emosinya Bu, ini udah kayaknya ibu-ibu udah hafal ya. Hafal ya Bu? Sumbu pendek, baperan, ya kan? Tantrum, lebih tantrum daripada anaknya. Ya, cek kalau hari ini ibu masih gampang ke trigger, masih gampang kebawa emosi sama anak sama suami, berarti masih ada luka masa lalu yang belum pulih. Ya Bu, anaknya berantem, anaknya ribut, ibunya ikutan, kejar-kejaran juga, ya kan? Padahal diliatin aja Bu, oh iya lagi masa nih, gitu ya. Paling cuma diingetin, yang nangis duluan ditambahin, nah gitu ya. Jadi kalau hari ini kita belum pulih, efeknya apa Bu? Mudah cemas, sering takut. Ada teman-teman yang hari ini ngalamin anxiety, itu apa? Ada ketakutan dulu kecil didiamin, tambah lagi didiamin, akhirnya apa Bu? Numpuk. Ya, cara terapinya gimana? Gampang. Gimana Bu? Gampang. Ya. Yang kedua apa? Pola pikir yang negatif. Jadi kalau yang pertama emosi tidak stabil, yang kedua pola pikir negatif. Selalu merasa kurang, selalu curiga dan sulit percaya sama orang lain. Kenapa Bu? Karena punya trauma, pernah dibohongin sekali. Besok ini, jangan-jangan bohong lagi gitu ya Bu. Itu cara apa? Cara kerja otak juga. Ya Bu. Ini kita tuh dikasih sama Allah tuh kelebihan tuh apa Bu? Ini nih Bu. Cuma selama ini dipakainya asal-asalan. Betul nggak? Asal mikir. Ya kan? Nggak tahu, ternyata kalau aku sedih terus nih nyimpennya dalam loh gitu ya Bu. Siap Bu belajar? Siap mengenal dirinya? Selanjutnya apa? Hubungan rusak, luka yang belum sembuh. Nah ini Bu, ini buat ibu-ibu banget lah ya. Ini keresahan saya sampai hari ini ya, keresahan saya sejak saya jadi terapis sampai hari ini, sampai detik ini gitu ya. Luka yang belum sembuh itu akan menular apa Ibu? Kepada siapa? Pasangan, anak, orang lain. Ya, kebayang nggak Bu? Hari ini kita terluka itu kenapa? Ya karena kitanya efek dari ibu kita juga dulu. Ibu kita punya luka, ya kita punya luka. Terus anak kita punya luka, anak kita punya luka, cucu kita punya luka. Maka Indonesia penuh luka. Siap nggak? Purwokerto bebas luka batin. Siap? Yakin? Praktek aja enggak siap. Bener yakin? Ya Bu, dimulai dari mana? Dari rumah kita dulu. Dari teman-teman yang hari ini ngaji, teman-teman yang hadir di kajian healing, pastikan pulih sekeluarga. Ya Bu, jangan ibu hanya fokus sama diri sendiri nih. Bun, terapi saya Bun, saya begini. Di belakangnya ada 3 anak, dia lupa anaknya juga adalah anak-anak yang penuh luka. Jangankan ibu, Bunda Emi pun sekarang masih jadi ibu yang memulihkan luka anak-anaknya. Ya, saya itu praktisi. Saya korban, saya pelaku gitu ya Bu. Semua orang Bu. Jadi healing terbaik, terapis terbaik itu ibu. Siap Ibu? Kita mulai dari keluarga kita. Karena kalau saya mulai dari besar saya nggak sanggup, ya Bu. Tapi untuk teman-teman yang hari ini datang, niatkan, kuatkan dalam hati, saya pulih, anak-anak saya pulih. Kenapa? Inilah cara kita memutus pola luka batin. Ya, ibu yang nggak pulih dia akan menyakiti anak-anaknya. Remaja sekarang Bu 5, malah kemarin tuh bilangnya 3 ya, tapi saya kasih 5 aja deh. 1 di antara 5 remaja di Indonesia itu mengalami depresi. Ini fakta, ini penelitian, ini kenyataan yang harus kita hadapi saat ini. Ya, jangan tidur Ibu, jangan diem aja. Ya, saya nemu anak-anak yang seperti ini, yang datang dalam kondisi tidak baik-baik saja diantar orang tuanya. Usia remaja, usia kuliah. Kebayang gak Bu, kemana aja kita selama ini?
Yuk kalau kita datang ke kajian healing, yuk kita niatkan, ya Allah aku pulih, aku pengen bantu anak-anakku. Gak usah orang lain dulu, ibu bantu diri sendiri, bantu keluarganya, dan insya Allah saya jamin Purwokerto bebas dari luka batin. Ya karena Bunda Em itu lagi doain ya Bu, insya Allah punya wadahnya, punya tempatnya, pengen punya rumah yang bisa jadi tempatnya ibu-ibu yang punya luka, ibu-ibu yang mau proses pulih, dan juga buat anak-anak. Jujur saya sih kalau disuruh milih emak-emak, saya mending milih anak-anak remaja. Kalau emak-emak udah kadung ya kan. Tapi kalau remaja kita menyelamatkan mereka, menyelamatkan generasi. Maka hari ini ibu boleh lihat Purwokerto dalam kondisi tidak baik-baik saja. Malam-malam banyakkan remaja di masjid apa di kafe, ibunya di rumah, ya kan? Ini tanda apa? Bukan perekonomian lagi baik Bu. Anak kehilangan rumah, anak kehilangan nyaman di rumah, dideketin ibunya panas, orang ibunya masih punya kemarahan, masih punya luka. Ya, siap ibu? Siap ya? Gak ada kata terlambat. Ya anak saya udah gede Bunda Emi, udah remaja. Bayar hutang pengasuhan. Bayar ibu. Daripada nanti ibu dituntut sama Allah, mending sekarang. Saya sampai hari ini masih bayar hutang pengasuhan sama anak saya yang gede, yang kemarin kuliah, yang kemarin wisuda ibu. Ya. Dan bagi saya itu nikmat banget ibu. Nanti teman-teman boleh ya, next kita bahas tentang bagaimana membayar hutang pengasuhan. Membangun komunikasi yang dulu pernah putus ibu, kayak jembatan ibu. Jembatan putus kita bangun lagi pelan-pelan. Di usia berapa dia putus? Misalnya ada yang SMP, ada yang SMA gitu ya Bu. Kalau Bunda Em itu putusnya di waktu dia dari 1 tahun sampai 6 tahun itu hilang karena mamanya kerja. Ya, saya bayarnya Bu bertahun-tahun Bu sampai hari ini. Sampai hari ini tuh masih saya bayar hutang pengasuhan sama dia. Yang sampai dia bilang gini, Mama, aku nggak mau di terapi, aku mau kayak gini aja, aku mau deket Mama terus. Udah kuliah Bu. Aku bilang, alah kamu kalau udah segede gini mah udunya udah mantu, Mama mau masih mau sama Mama. Kenapa Bu? Dia menikmati, ternyata dia senang jadi anak kecil karena hilang masa itu, masa dimana emaknya sibuk nyari duit gitu kan. Nah ini tuh PR kita ibu, jangan sampai hari ini anak-anak di luar gitu ya Bu, orang mencat mereka anak nakal. Nggak ada anak nakal, jangan. Semua anak itu kita semua di sini adalah orang baik. Kita lahir fitrah, kita lahir suci gitu ya. Siap ibu? Apalagi efek kalau kita tidak pulih, kesehatan kita terganggu. Ada yang sakit mah di sini? Ada yang vertigo? Ya. Nih Bunda Emi mulai batuk ya Bu. Jadi yuk kita belajar untuk berusaha ya Bu. Belajar, berusaha, berjuang untuk benar-benar pulih. Penting gak sih pulih? Penting gitu ya Bu. Jadi efek selanjutnya apa? Secara spiritual Bu. Ini secara psikologi ya. Secara spiritual apa? Orang yang luka itu Bu susah khusuk, sulit khusuk, sholatnya banyak hilangnya, blank, betul nggak? Ibadah tuh kering, baca Quran nggak ada maknanya, sholat nggak ada rasanya. Kenapa? Karena kita nggak nyadari kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Jadi luka batin itu jangan dianggap cuman efeknya nanti paling sehat, paling nggak sehat, sakit, enggak, mengganggu ke dalam ibadah kita. Bahkan orang-orang yang hari ini lukanya dalam ibu, nih Bu Nemi sering banget ngomong ya, lukanya dalam, dia nggak terima, dia marah sama orang yang menyakitinya. Lama-lama apa Bu? Dia simpan marah itu, dia simpan dendam itu bertahun-tahun. Akhirnya apa Bu? Marah sama Allah. Ya Allah, kenapa kau hadirkan dia dalam hidupku? Kenapa ya Allah orang itu datang dalam hidup saya? Akhirnya apa? Malas ibadah. Udahlah ngapain sholat? Toh tetap aja aku disakiti kok sama pasanganku. Ngapain sholat? Aku tetap aja dikhianati dan lain-lain. Jadi efek kalau kita nggak pulihkan luka itu tuh dahsyat ibu. Kita bisa kehilangan banyak nggak orang yang kayak gitu? Ada nggak? Ada ibu.
Bunda Emi nemu gitu ya. Saya tuh nemu banget. Ngapain? Siapa Allah? Kemana Allah? Ketika saya disakiti, ketika saya dizolimin. Akhirnya apa Bu? Karena efek tidak pulih. Ya, ibadah susah khusyuknya. Ya. Yang selanjutnya apa? Sulit ridho pada takdirnya Allah. Banyak tanya kenapa aku? Kenapa aku? Kalau hari ini teman-teman masih ada pertanyaan itu di dalam diri, dengan masalah yang hari ini hadir, dengan ujian yang hari ini hadir, masih sering tanya sama Allah, kenapa aku ya Allah, kenapa aku ya Allah? Berarti tandanya belum menerima. Ganti pertanyaannya, apa ya Allah yang engkau ingin aku pelajari? Itu ya rumusnya ya. Kalau masih ada nih ya teman-teman hari ini punya pertanyaan di kepalanya, kenapa aku ya Allah, kenapa. Jadi apa yang engkau ingin aku pelajari? Karena sejatinya setiap kejadian datang dalam hidup kita itu adalah pelajaran. Ya Bu, ujian itu pelajaran enggak? Pelajaran berharga, guru yang berharga. Orang yang hari ini nyakitin kita, mengambil hak-hak kita, itu orang yang beri pelajaran Bu. Supaya apa Ibu? Supaya apa? Supaya kita naik kelas. Tapi kita nggak terima, marah. Akhirnya turun kelas. Marah. Akhirnya nggak ridho dengan takdirnya Allah. Dan ingat ya, kita masuk surganya Allah itu bukan karena amalan kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena ridhonya Allah. Gimana caranya kita dapat ridhonya Allah Ibu? Ridho dengan takdirnya Allah, ridho dengan semua yang Allah tulis dalam hidup kita. Pertama sakit, marah boleh gitu ya Bu. Karena respon orang itu ketika dia mendapat ujian, yang pertama dia pasti akan shock. Apa Bu? Kaget. Setelah kaget apa? Marah. Setelah marah apa Ibu? Pelan-pelan berjalannya waktu, ikhlas. Besok enggak lagi, marah kadang enggak. Yang keempat apa Bu? Depresi. Yang kelima baru menerima. Ya, setiap orang berproses ketika dia mendapat ujian. Saya pahami itu, gitu ya Bu. Ada proses yang memang harus dilewati secara psikologinya kita, secara otaknya kita. Apa? Pertama kita kaget, kedua kita marah. Ketika hak kita diambil, ketika harga diri kita diinjak, kita marah Ibu. Itu respon pertama kita, gitu ya. Respon pertama kita. Karena ini otak manusia itu Bu terdiri dari otak reptil, otak mamalia, otak berpikir. Nah ini pernah Bunda Emi sampaikan ya Bu. Otak reptil itu apa? Otak binatang Ibu. Otak yang fight and flight, berantem atau lari. Ya kalau binatang kan gitu. Kalau dia ketemu sama musuhnya dia nggak ada nego-nego. Nah kalau hari ini ada orang yang kalau ketemu sama musuhnya nggak pakai nego langsung hajar. Berarti yang dominan otak reptilnya. Itu berapa detik keluarnya? Di 0 detik. Ya, jadi kalau Ibu kepengen tidak responnya negatif, misalnya ada orang nih, mungkin pasangan gitu ya Bu, ngomongnya nggak enak, Ibu langsung jawab, itu pasti, aduh, betul? Selama ini kan gitu ya Bu, Bapak ngomong satu, Ibu jawabnya 10, belum selesai udah dijawab, udah langsung nyampe sini, maka yang keluar itu adalah otak reptil kita, otak berantem sama otak pergi gitu ya. Otak mamalia apa Bu? Otak mamalia itu otak yang sudah ada bensinnya di situ Bu. Dari omongan ini disambung sama omongan kemarin. Jadi ada kayak bensin gitu. Jadi nambahin. Maka kalau Ibu mau diem 3 detik aja, berapa Bu? 3 detik aja. Ibu nggak respon omongan orang, Ibu nggak respon WA orang, yang keluar tuh otaknya tuh udah mulai berpikir. Oh mungkin dia capek. Oh mungkin dia lagi nggak punya uang. Ada pemahaman, ada pemakluman di situ. Siap untuk gak gampang terluka, jangan fast respon, ya Bu. Ini kita kan mama fast respon banget ya, iya kan? Anaknya berantem, saya dulu gitu Bu, tapi sekarang udah enggak, udah tobat lah ya. Masa udah healing. Jadi jangan langsung respon. Gelas jatuh, anak lari-lari gelas jatuh pecah. Kalau Ibu respon pertama apa? Ngapain gitu ya Bu. Tapi kalau responnya Ibu 3 detik aja, 3 detik lama nggak? Enggak. Hati-hati deh. Nah, untung kan nggak kena. Udah ada pemakluman di sana. Nih hati-hati ya Bu responnya. Siap latihan ini?
Latihan untuk tidak gampang respon, nggak fast respon, ya. Tarik nafas, disalip orang di jalan, mau marah, tarik nafas dulu 3 kali. Oh, mungkin dia lagi bawa istrinya lahiran, atau mungkin lagi kebelet, ya Bu ya. Enak Bu, ya. Apa efek spiritual yang lain? Tertutup dari cahaya hidayah. Nah ini Bu, orang-orang yang hari ini masih belum pulih, belum sembuh lukanya, tertutup dari hidayahnya Allah. Dinasihati masuk gak? Gak masuk. Diingati masuk gak? Gak masuk, gitu ya. Jadi penting banget kita hari ini untuk belajar pulih. Al-Baqarah ayat 10, di dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya. Jadi kalau hari ini kita nggak pulihkan luka kita, maka luka itu akan terus bertambah kejadiannya 1, responnya 10. Masalahnya 1, responnya 10. Itu apa Bu? Tandanya. Kalau hari ini misalnya kita kemarah sama pasangan, masalahnya sepele Bu. Tapi begitu ibu respon tuh langsung bung gitu ibu. Kenapa? Yang lain itu adalah emosi-emosi masa lalu yang ikut-ikutan. Jadi kayak tawuran dia. Nunggu kebuka, satu yang maju, yang lain ikut-ikutan. Langsung ingat ya nggak Bu? Iya kan kamu dulu juga begitu gitu. Padahal masalahnya sekarang, ya. Tapi yang dibawa, ya kenapa? Karena ini emosi yang masa lalu itu lagi tidur. Itulah kenapa hari ini kita belajar untuk pulih. Karena sedih, marah, kecewa yang tersimpan di bawah sadar itu dia permanen ada di situ Ibu. Peristiwanya ada di situ, rasanya ada di situ. Kalau nggak diterapi, maka kalau kita terapi nanti yang dibuang itu bukan memorinya, bukan kejadiannya, tapi rasa. Supaya apa Bu? Rasa ini nggak ikut-ikutan. Ketika masalahnya hari ini cuma gara-gara anduk basah taruh di kasur, Ibu marah, kan bisa ngomong, "Pak, tolong taruh anduknya di sana ya. Aku udah beres-beres." Selesai nggak? Tapi karena masalah yang lama belum selesai, capek tahu tiap hari kayak gitu nggak berubah-ubah gitu ya Bu. Sampai ini ungkit-ungkit semuanya, bener ya? Mak-mak banget. Ya karena tadi ada pasukan yang nolong Ibu, ya pasukan yang tidur itu bangun. Wah senjata ini nih, waktunya perang kayak gitu kan. Jadi dia keluar tuh nemenin. Bener nggak? Seringkali masalah kita itu sepele jadi bukan masalahnya yang sepele Bu, bukan masalahnya yang besar, tapi karena banyaknya pasukan yang datang tadi bantuin. Kayak kayu bakarnya makin banyak, makin hobong ya kan. Siap? Tidak pulih secara psikologi, batin lelah, hidup terasa berat. Itu ya Bu. Kalau kita nggak pulih, hidup tuh rasanya berat banget Ibu. Mungkin teman-teman udah sering datang, udah ngerasain nggak sih? Kok aku sekarang nggak gampang marah ya? Ada? Kok aku sekarang sabar ya? Gitu. Ada teman-teman? Ada ibu-ibu yang itu? Kalau nggak ada saya pulang ini, nggak jadi ngaji udah. Ya, pokoknya harus ada perubahan itu ya Bu, supaya kita naik kelas ya. Jadi kalau teman-teman udah datang kajian, pastikan pelan-pelan, nggak harus cepat-cepat juga proses ya. Jadi kalau kita tidak pulih secara psikologi, maka batin kita lelah, hidup terasa berat. Gampang lelah ada? Mak-mak gampang lelah? Ya karena banyak sampah batinnya. Tidak pulih secara spiritual, hati jauh dari Allah, ibadah hilang rasa. Nah, bahaya gak Bu? Sholat udah gak ada rasanya, baca Quran sekedar cepat-cepatan, wah 1 hari 1 juz, tapi gak ada rasa. Ya, baca bismillah, ya bismillah aja gitu ya. Sholat itu bacaannya cuman bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi sholat loh Bu, lagi ngadap Allah loh, lagi doa sama Allah. Habibili warhamni wajibuni warfani wazukni wadini wabini wabani. Subhanallah. Siap Ibu pulih. Supaya apa? Supaya ibadah kita, sholat kita bermakna. Ya, supaya ketika kita menyebut nama Allah, hati kita ngerasa tenang, hati kita merasa damai gitu ya. Lanjut, kenapa kita harus pulih? Agar hidup lebih tenang, ibadah lebih khusyuk, relasi lebih sehat, rezeki lebih berkah. Dan kalau teman-teman praktekin ini,
Rezeki itu tuh bukan cuma sekalian uang ya. Uang itu rezeki kecil. Tapi demi Allah nanti ketika teman-teman praktek mencintai diri, memaafkan orang lain, menyembuhkan luka, maka nanti Allah kasih tuh rezeki yang Masya Allah gitu ya Bu. Dikasih ketenangan itu rezeki yang paling besar banget Ibu. Bener gak? Tenang itu adalah rezeki yang paling besar. Kita punya masalah, kita punya ujian, tapi kita tetap tenang. Ya, itu yang kita minta Ibu. Bukan selesainya masalah kita, bukan banyak hilangnya masalah kita, tapi kita minta ya Allah hati yang tenang. Karena setiap manusia pasti akan diuji. Kalau kita nggak mau diuji di dunia, ya berarti kita siap pulang kampung. Ada yang siap pulang kampung? Siap Bu? Ya, kita lanjut. Bagaimana caranya pulih? Nah, tapi sepakat dulu nih, semuanya pengen pulih? Pengen? Ngomong sama hatinya, jangan ngomong sama saya. Coba yuk. Tarik nafas dalam, duduk yang rileks, letakkan semua alat-alat tulisnya, minum dulu boleh. Ya, bagaimana caranya kita pulih? Yang pertama, sadari dulu. Apa Ibu? Sadar kalau Ibu sedang tidak baik-baik saja, ya. Yang kedua, akui. Apa Bu? Nih, karena banyak orang itu bukannya dia nggak bisa pulih Ibu, bukan dia nggak mau pulih, tapi karena dia nggak mau mengakui kalau dia sedang tidak baik-baik saja. Ibu boleh kok, nggak harus ngaku sama orang lain, nggak harus ngaku sama Bunda Emi, nggak harus ngaku juga sama temannya. Dan kita juga nggak boleh Bu memperlihatkan penderitaan kita, kesedihan kita, kesusahan kita kepada orang lain gitu ya. Tapi kita cukup adukan kepada Allah. Boleh nggak kita terlihat kuat di mata orang? Boleh aja, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Ibu lupa menyapa dirinya, memperbaiki yang di dalam, sampai nanti benar-benar semuanya baik-baik aja gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa pulih? Yang pertama, sadari dulu, akui ya Bu, ngaku nih. Karena banyak juga ada beberapa orang yang bilang gini, mau ikut kajian healing malu, tadi kiranya aku punya luka batin. Ada tuh yang kayak gitu Bu, ada. Karena nggak mau terlihat terluka. Loh, orang ngeliat kita terluka emang apa untungnya buat dia ya nggak? Kita hidup itu pulih kita itu tanggung jawab kita Ibu. Maka yang pertama Ibu harus sadar dulu, aku punya luka. Ya, setelah sadar diakui. Diulang-ulang ya, sadar, akui. Setelah itu apa Bu? Terima luka ini. Iya ya Allah, aku terluka. Terimanya sama siapa? Sama Allah Bu. Ngomongnya sama Allah, bukan sama manusia. Ya Allah, aku luka, aku sakit, aku ikhlas ya Allah, terima luka ini. Ya, setelah terima diapain? Lepas. Aku lepaskan rasa ini ya Allah. Dengan cara apa tadi? Ikhlas tadi. Setelah itu apa Ibu? Pasrahkan apa yang menjadi harapan Ibu. Dari luka ini apa harapannya? Ya Allah, aku pengen tenang, aku pengen bahagia, aku pengen suamiku sayang lagi, aku pengen anak-anakku nurut. Semuanya sampaikan. Jadi ketika kita melakukan terapi ke dalam diri kita, itu sudah membuang program-program lama Bu. Ya, kita akui semua luka kita. Gak usah takut Bu terlihat lemah di mata manusia. Gak juga orang tuh gak penting pandangan orang. Kenapa? Sumber penderitaan kita hari ini adalah kita takut dengan omongan orang. Apa nanti kata orang, ya kan? Kemana-mana perlente, ternyata luka batin. Jangan Bu, jangan gantungkan kebahagiaan Ibu karena pandangan orang lain. Bu Nemi gak pernah bosan Bu ngomongin luka batin. Ya saya gak bosan gitu ya, karena bagi saya ini penting gitu ya. Siap Ibu, sadari, akui, terima, lepaskan, dan pasrahkan. Ya, kalau hari ini kita ngerasa kita penting untuk pulih, ya kita harus mengakui itu. Tapi kalau teman-teman ngerasa aku udah pulih Bu Nemi, ya nggak apa-apa gitu ya. Cari bagian-bagian. Jadi luka itu kayak bawang bombay. Tahu bawang bombay Ibu? Ada yang nggak tahu bawang bombay? Ayo kita ke pasar. Bawang bombay itu kan berlapis-lapis. Nah, Bu Nemi cuma bantu nih satu luka hari ini. Ibu pulang praktek lagi, cari luka yang lama, dibersihin sampai nanti itu semuanya habis. Kapan Bu? Healing itu adalah perjalanan seumur hidup, terapi seumur hidup. Ya, jadi jangan salah,
udah terapi sekali, 2 kali, udah sembuh. Enggak mungkin. Apa Bu? Ya mungkin sih bagi Allah ya ikut-ikutan. Tapi kita kan punya luka banyak. Maka sampai hari ini pun saya masih setiap malam, setiap hari saya terapi diri saya. Setiap hari kita punya luka enggak? Maka teman-teman gak bisa datang pengajian sekali terus udah selesai, besok aku udah pulih. Enggak. Harus ada yang dipraktekin setiap hari. Siap? Ya, bagaimana cara kita pulih? Memaafkan diri sendiri. Caranya sama, akui kesalahan kita di masa lalu, terima kesalahan itu, ya Bu. Karena rasa bersalah itu tuh adalah sesuatu yang juga wajib kita terapi. Banyak orang hari ini cemas berlebihan karena rasa bersalah dalam dirinya, khawatir karena punya rasa bersalah. Maka penting banget apa Bu? Memaafkan diri sendiri. Sebelum kita maafin orang lain, maka orang yang pertama kita harus maafkan adalah diri kita. Yang kedua apa Bu? Maafin orang lain. Mencintai diri, memberi ruang, jeda untuk diri sendiri. Ibu butuh yang namanya sendiri. Kalau kayak gini kan lagi me time ya namanya ya. Tapi usahain sehari 5 menit itu ibu tarik nafas dalam, hembuskan, syukuri hari ini, fokus ya Bu, bener-bener tuh lepas semuanya Bu. Ini kebayang nggak? Ini kepala nih diputer terus, diisi terus, capek nggak? Iya, itulah yang nanti akhirnya membuat kita hari ini tidak bahagia gitu ya. Siap kita terapi? Mau healing? Ada yang mau tanya dulu nggak? Ya, pulih itu mudah. Apa Bu? Pulih itu mudah. Pulih itu tanggung jawab kita. Pulih itu pilihan. Ketika ibu memilih pulih, maka ibu akan pulih. Kenapa orang banyak gak pulih Bunda Emi? Satu, karena dia mencintai luka. Ada orang yang menikmati luka Bu. Itu kenapa Bunda Emi? Cara kerja otak kita itu Bu, 75% itu negatif. Senangnya senangnya penderitaan. Maka kalau lagi cerita masa lalu yang menderita itu nikmat gak? Nikmat, karena cara kerjanya otak gitu ya. Jadi ada orang yang gak pulih-pulih karena dia menikmati lukanya. Udah kayak apa ya Bu, kecanduan. Kenapa? Karena ketika dia terluka, banyak orang yang empati, banyak orang yang sayang. Akhirnya dia menikmati itu. Ya. Maka pasien-pasien yang datang ke saya itu saya tahu karakter oh nih orang-orang yang menikmati penderitaan. Ada orang yang emang dia pengen pulih dan dialah yang mengizinkan dirinya untuk pulih. Siap ya teman-teman, hari ini harus ingat lagi kenapa hari ini kita pulih, karena kita pengen jadi ibu yang tenang ya Bu, ibu yang sehat. Karena perjalanan kita itu masih panjang banget ya. Kita masih pengen lihat anak-anak kita sampai dewasa, sampai mereka sukses lah ya kan, ibaratnya kan ibu-ibu kayak gitu ya. Tapi kalau hari ini kita masih punya luka, kita belum pulih, kita nggak bisa menemani mereka dengan hati yang tenang. Siap kita praktek? Oke. Yuk duduk yang nyaman ya. Boleh kakinya diselonjorin ke depan nggak apa-apa, aman. Asal jangan nabrak temannya aja ya. Yuk bismillah, kita belajar ya Bu, belajar jujur sama diri sendiri, belajar mengakui. Ini kita praktek 2 ya. Yang pertama, mungkin ada yang baru datang nggak? Ada ya? Ada, nggak apa. Kita praktek yang pertama, memaafkan diri, mencintai diri. Setelah itu kita memaafkan orang lain. Kita akan praktek nanti dengan teknik safe. Apa Ibu? Safe, teknik tapping ya. Tapping. Ini boleh nggak sih nanti dipraktekin di rumah Bunda Emi? Insya Allah boleh. Yang penting apa? Sampaikan apa yang ibu rasakan, ya, ikhlaskan, ya. Setelah itu pasrahkan harapannya. Terapi safe itu adalah terapi doa, nggak pakai alat, tapi cuma pakai hati kita ke Allah. Kita yakin bahwa Allah lah yang menyembuhkan, ya Bu. Jadi ingat, semua kesembuhan kita, semua kebahagiaan kita itu datangnya dari Allah, dan kita nggak akan pernah kuat. Tapi Allah yang menguatkan kita. Kita nggak bisa pulih, tapi Allah lah yang memulihkan kita. Siap Ibu? Oke, sekarang boleh duduk yang nyaman. Bismillah dulu. Udah minum air putihnya dulu, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sejenak ya Bu, lepaskan semua hal-hal yang masih mengganggu pikiran Ibu.
berikan waktu untuk dirinya sendiri saat ini. Yuk kita belajar menyapa diri ya. Kita sapa diri kita tanya. Kalau teman-teman nanti mau nangis, nangis aja, gak apa-apa. Gak usah mikirin sebelahnya nanti ngomongin apa, bodoh gitu ya. Bodoh gitu ya Bu. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Fokus sama diri sendiri ya. Tarik lagi yang dalam, hembuskan. Rileks ya Bu. Izinkan matanya tertutup. Sekarang Ibu hanya fokus sama diri sendiri. Ibu rasakan jantung yang berdetak. Nikmati. Sekarang letakkan tangan kanan di jantungnya, di dada kiri. Coba rasakan jantungnya. Tangan kanan di dada kiri. Oke, semuanya sudah? Ya, tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik lagi yang dalam, hembuskan. Bilang sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan ya Allah, hamba menyapa diri hamba. Menyapa diri yang selama ini pura-pura kuat, pura-pura baik-baik saja. Izinkan ya Allah, hamba menemui diri hamba yang selama ini hamba lalaikan. Hamba gak pahami apa yang sedang dia rasakan. Ya, sekarang Ibu rasakan nafas masuk, nafas keluar. Nikmati nafas itu, bilang terima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih ya, sudah berikan diriku yang hebat, diriku yang kuat, badan yang sehat, jantung yang normal. Rasakan setiap nafas masuk, nafas keluar itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, adalah nikmat terindah. Bilang sama Allah, terima kasih ya Allah. Yuk sekarang jujur akui apa yang sedang dirasakan. Ikuti Bunda Emi dalam hati masing-masing. Duhai diriku, sebut nama. Apa kabarmu? Dengerin suaranya. Kalau dia bilang capek, dia bilang lelah, dengerin aja. Dengerin lagi. Duhai diriku, sebut nama. Apa kabarmu? Dengerin suara hati yang di dalam itu, yang selama ini kita abaikan. Kita sibuk berbicara, kita sibuk ngomong, kita sibuk curhat, tapi kita lupa mendengarkan hati kita sendiri. Dengerin Bu. Adakah dia lelah? Adakah dia capek? Adakah dia sedang marah? Apapun, terima ya. Maafan aku, maafin ya. Terima kasih sudah jadi diriku yang hebat, diriku yang kuat. Sekali lagi tanya diri, duhai diriku, terima kasih ya. Kamu ibu yang hebat, istri yang luar biasa. Beri apresiasi Bu dirinya sendiri. Beri cinta diri sendiri, puji diri sendiri. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Sekarang silangkan tangannya di dada kiri. Oke. Sekarang sambil diusap-usap, bilang, duhai diriku, sebut nama. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Kalau selama ini Ibu berharap orang lain yang berterima kasih, pasangan yang berterima kasih, capek. Yuk bilang sama diri sendiri. Coba Ibu lihat diri Ibu sekarang. Makin hari semakin kurus, makin hari semakin gak tenang hidupnya. Lihat diri selama ini begitu keras. Sekali lagi yuk sampaikan, duhai diriku, terima kasih ya. Terima kasih. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Peluk yang erat. Hadirkan rasa syukur di dalam hati Ibu atas diri Ibu sendiri. Terima kasih, aku menyayangimu, aku mencintai. Duhai diriku, aku menyayangimu, aku mencintai. Mulai hari ini, seterusnya, selamanya, aku akan selalu ada untukmu.
Mulai hari ini dan seterusnya selamanya kamu aman bersamaku. Aku akan selalu menjagamu, menemanimu. Mulai hari ini dan seterusnya selamanya aku akan selalu ada untukmu. Aku menyayangimu, aku mencintaimu. Usap-usap, kasih cinta, kasih sayang, kasih rasa syukur. Peluk yang erat sekarang Bu, seakan-akan ibu memeluk orang yang sangat ibu cintai. Peluk diri sendiri seakan-akan ibu sedang memeluk orang yang sangat ibu cintai. Lelah kita, sakit kita, luka kita bukan karena orang di luar diri, tapi karena kita tidak mencintai diri kita. Peluk yang erat, bilang terima kasih, minta maaf selama ini keras, selama ini terlalu memaksa keinginan. Sampaikan peluk yang erat. Makasih ya, sudah bertahan, sudah hebat, sudah kuat. Aku bangga padamu. Kamu ibu yang hebat. Kasih senyum, peluk yang erat, kasih cinta. Sekali lagi terakhir, sampaikan lagi dengan hati yang paling dalam, dengan rasa sayang dan rasa cinta ibu peluk diri ibu bilang aku menyayangimu, aku mencintaimu. Mulai hari ini dan seterusnya selamanya aku adalah orang yang mencintai diri. Aku adalah orang yang menyayangi diriku sendiri. Peluk yang erat. Sekarang ibu rasakan, turunkan tangannya ke paha. Turunkan tangannya ke paha. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik lagi yang dalam, hembuskan. Sekarang hadirkan rasa syukur di hati ibu. Bayangkan sebuah peristiwa yang sangat menyenangkan dalam hatinya ibu. Bayangkan peristiwa itu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bayangkan peristiwa itu, hadirkan sebuah memori di masa lalu adalah memori yang sangat menyenangkan. Bayangkan orang-orang yang terlibat di situ. Hadirkan rasa syukurnya, hadirkan rasa bahagianya. Bilang sama Allah, terima kasih ya Allah. Bukan kurangnya nikmat, tapi karena kurangnya syukur kita. Hadirkan rasa syukur ibu. Bersyukur lagi, bahagia lagi. Sekarang rasakan rasa dadanya itu sangat nyaman. Tambahkan rasa syukur di dadanya. Rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan ini. Syukuri lagi. Terima kasih. Sekarang tarik nafasnya. Hembuskan. Tarik lagi yang dalam. Hembuskan. Sekarang rasa syukur yang ada di dada ibu itu semakin besar. Lipat gandakan rasa syukurnya 2 kali lipat. Bagus sekali. Bayangkan orang-orang yang sangat ibu cintai itu. Sekarang rasa syukur itu sangat besar di dada ibu. Sekarang alirkan rasa syukur itu ke seluruh tubuh, terutama bagian yang sakit. 1, 2, 3, alirkan, tarik nafas, hembuskan. Sekarang sekali lagi, ambil lagi rasa syukur yang ada di dada itu, alirkan kepada orang-orang yang ada di depan ibu, orang-orang yang ibu sayangi. Anak-anak, tarik nafasnya, buang. Alhamdulillah. Terima kasih sama Allah. Alhamdulillah. Mulai hari ini dan seterusnya selamanya ibu adalah orang yang mencintai diri. Ibu adalah orang yang menyayangi diri. Dan ibu adalah ibu yang tenang, istri yang tenang. Mulai hari ini dan seterusnya selamanya ibu sayang sama diri sendiri. Oke, boleh silakan minum air putihnya. Ini dipraktekin di rumah ya. Next kita akan terapi memaafkan orang lain. Tapi hari ini kita belajar untuk memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Gimana rasanya Bu? Gimana rasanya? Sekali enak. Nyampe rumah nanti malam mau tidur selalu lakukan itu. Apresiasi diri kita kapanpun, dimanapun. Ketika dia bisa melakukan sesuatu bilang keren, hebat. Ya Bu. Sedih-sedih kita, lelah-lelah kita karena kita nggak pernah apresiasi diri, kita nggak pernah muji diri, kita nunggu orang lain. Sakit gak? Iya, gitu ya. Siap praktek? Siap praktek? Iya, dan insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan berlimpah.
Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih buat semuanya. Infak terbaiknya insya Allah itu juga akan disalurkan untuk ke jalannya dakwah, untuk Jumat berkah gitu ya. Dan insya Allah semuanya mendapat kebaikannya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.